Kitab Minhajul Qasidin karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. 1. Ilmu, keutamaannya dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, apakah dapat disamakan orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Ibnu Abbas rahimahullah berkata, para ulama itu memiliki beberapa derajat lebih banyak dari orang-orang yang beriman, sebanyak 700 derajat. Jarak antara kedua derajat tersebut sekitar 500 tahun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah hanyalah ulama. Quran Surat Fatir ayat 28. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Muawiyah bin Abu Sufyan rahimahullah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya siapa yang dikehendaki oleh Allah akan mendapat kebaikan, maka dipandaikannya ia di dalam masalah agama. Dan dari Abu Umamah rahimahullah, ia berkata bahwa telah disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua orang. Yang pertama abid, seorang ahli ibadah. Kedua alim, seorang yang berilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, keutamaan seorang alim daripada seorang abid bagaikan keutamaan diriku jika dibandingkan dengan orang yang terendah di antara kamu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, semua penduduk langit dan penduduk bumi, hingga semua yang berada di dalam lubangnya, juga ikan paus di lautan, selalu berselawat mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ia berkata, hadis ini hasan sahih. Dalam hadis lain disebutkan keutamaan orang alim atas orang abid adalah keutamaan bagaikan sinar rembulan pada malam purnama di atas seluruh bintang. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan uang dinar dan uang dirham, tetapi mereka hanya mewariskan ilmu agama. Maka barang siapa yang telah mendapatkannya berarti telah mengambil bagian yang besar. Dari Sufwan bin Asal radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para malaikat selalu mengepakkan sayapnya menaungi para penuntut ilmu sebagai keridhaannya terhadap apa yang dicarinya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Al-Khattabi berkata, kalimat selalu meletakkan sayapnya menaungi para penuntut ilmu memiliki tiga makna, yaitu pertama, membentangkan sayapnya. Kedua, merendahkan sayapnya demi menghormati para penuntut ilmu. Ketiga, malaikat turun ke dalam majelis dan tidak terbang ketika terdapat sebuah majelis ilmu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika maut datang terhadap orang yang tengah menuntut ilmu guna menghidupkan Islam, maka antara dia dan para nabi hanya ada satu derajat di surga. Dalam hadis ini terdapat banyak pengabaran. Sebagian orang bijak berkata, aduhai, mengapa ada orang yang tidak sempat mencari ilmu dan mengapa ada ilmu yang tidak sempat dicari? Di antara keutamaan mengajarkan ilmu adalah apa yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu an, sungguh kalau Allah memberi hidayah kepada seorang karena ajaranmu, maka yang demikian itu lebih baik bagimu daripada kekayaan unta merah atau harta yang paling berharga saat itu. Ibnu Abbas berkata, ketika seorang mengajarkan kebajikan kepada orang lain, maka seluruh binatang melata hingga ikan paus di dalam lautan memohon ampun untuknya. Diriwayatkan pula yang serupa dari hadis marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika dikatakan mengapa ikan paus juga ikut beristighfar terhadap seorang guru, jawabannya adalah bahwa ilmu yang diajarkan bermanfaat untuk segala sesuatu, bahkan juga kepada ikan paus. Sungguhnya dengan pengetahuannya para ulama dapat membedakan antara yang halal dan yang haram. Mereka telah mengajarkan untuk berbuat baik segala sesuatu, bahkan terhadap binatang-binatang sembelihan dan juga kepada ikan paus. Maka Allah Ta'ala mengilhamkan kepada semua makhluk agar mohonkan ampun untuk mereka sebagai balasan atas kebaikan yang mereka lakukan. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan petunjuk dan ilmu yang diberikan Allah kepadaku adalah bagaikan hujan yang turun ke bumi.
Maka sebagian ada tanah yang subur, baik dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan serta rumput yang banyak sekali. Dan sebagian juga ada tanah yang gundul, gersang, menahan air. Kemudian Allah memberi manfaat bagi manusia hingga mereka dapat minum dan menyiram serta menanam. Dan ada beberapa tanah hanya kering, tidak dapat menahan air dan tidak pula menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Demikianlah perumpamaan orang yang pandai dalam agama Allah dan mempergunakan apa-apa yang telah diberikan Allah kepada mereka lalu mengajarinya. Dan perumpamaan orang-orang yang tidak mau mengajarinya dan tidak mau menerima petunjuk Allah sebagaimana aku telah diutus dengannya. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Lihatlah wahai saudaraku kepada hadis ini, semoga Allah mencurahkan kasih sayangnya kepadamu. Alangkah mengenanya sabdanya kepada jiwa manusia, sesungguhnya para ahli fikih adalah ahli ilmu. Mereka bagikan tanah yang subur yang disirami air hujan, kemudian menumbuhkan rumputan karena mereka adalah ahli ilmu yang mengerti dan memahami cabang-cabangnya serta mengajarkannya. Sedangkan para ahli hadis yang menukil berbagai riwayat tanpa pemahaman yang mendalam apa yang mereka nukil, maka mereka bagikan tanah gundul yang menahan resapan air, sehingga sedikit manfaat yang bisa diambil dari mereka. Adapun orang yang hanya mendengar tetapi tidak mempelajari dan menghafalnya, maka mereka adalah orang-orang yang awam lagi bodoh. Al-Hasan rahimahullah berkata, kalau bukan karena para ulama, maka manusia tak ada bedanya dengan binatang-binatang ternak. Mu'az bin Jabal radhiyallahu an berkata, tuntutlah ilmu, sesungguhnya belajar karena Allah dapat dikategorikan orang yang takut kepadanya, dan mempelajari termasuk ibadah, dan mengkajinya termasuk bertasbih, dan menelitinya termasuk berjihad, dan mengajarinya kepada yang tidak tahu termasuk sedekah, dan mengamalkannya kepada keluarga termasuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka ilmu adalah penghibur hati di saat sendiri dan teman karib di saat sunyi. Ka'ab rahimahullah berkata, dengan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Musa alaihi salam untuk belajar dan mengajarkan manusia, sebab aku adalah pemberi cahaya bagi kuburan-kuburan para guru kebajikan dan para muridnya, sehingga mereka tidak merasa kesepian di tempatnya. Pasal wajibnya menuntut ilmu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bahwasanya beliau bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ahmad dalam kitab Al-I'lal. Al-Musannif pengarang kitab ini, Ibnu Qudamah rahimahullah, berkata, umumnya orang yang berselisih pendapat tentang ilmu tersebut. Para ahli fikih mengatakan yaitu ilmu fikih yang dengannya diketahui halal dan haram. Para ahli tafsir dan ahli hadis mengatakan ilmu mengenai Al-Quran dan Sunnah, karena dengan keduanya seorang bisa mencapai kepada segala ilmu. Para ahli sufi mengatakan ilmu ikhlas dan ujian-ujian jiwa. Adapun menurut para ahli kalam atau ilmu teologi, demikian seterusnya. Semua pendapat tidaklah memuaskan. Yang paling benar adalah ilmu yang mengajarkan bagaimana seorang hamba berhubungan dengan Rabb-Nya. Muamalah yang dimaksud ada 3 macam, i'tiqad atau keyakinan, fi'il aksi atau perbuatan, dan tark atau hal-hal yang harus ditinggalkan. Jika seorang telah mencapai usia balik atau dewasa, maka yang pertama-tama harus dipelajarinya adalah 2 kalimat syahadat dan memahami maknanya meski tanpa mengetahui dalil dan menelaahnya. Sebab ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada orang-orang Arab yang bodoh, cukup hanya dengan mempercayainya tanpa harus mempelajari dalilnya. Inilah kewajiban pertama yang harus dilakukannya, baru kemudian kewajiban menelaah dan mempelajari dalilnya. Kemudian jika tiba perintah salat, maka wajib baginya mempelajari tata cara melakukan salat dan mempelajari tata cara bertaharah, bersuci dari hadas. Dan andaikan ia hidup sampai datangnya Ramadan, maka wajib baginya mempelajari tentang tata cara berpuasa. Demikian pula ketika ia memiliki harta dan hartanya telah mencapai haul, putaran dalam 1 tahun mencapai nisab, maka wajib baginya mempelajari zakat. Lalu ketika datang waktu haji dan ia sanggup melakukannya, maka wajib baginya mempelajari manasik dan tata cara haji. Adapun at-turuq, sesuatu yang ditinggalkan, adalah gugurnya kewajiban berdasarkan kondisi yang ada. Sebab tidak mungkin orang yang buta mempelajari sesuatu yang diharamkan untuk melihatnya. Demikian pula dengan seorang yang bisu tidak mungkin mempelajari sesuatu yang diharamkan untuk diucapkan. Jika ada suatu negara yang terbiasa dengan minuman khamar dan pakaian sutra, maka wajib baginya mengetahui haramnya perbuatan tersebut. Sedangkan al-i'tiqad, hal yang berhubungan dengan keyakinan, adalah kewajiban belajar sesuatu berdasarkan apa yang dirasakannya. Jika seseorang terbetik perasaan khawatir dan ragu akan makna 2 kalimat syahadat, maka wajib baginya mempelajari hingga hilang rasa ragunya. Jika seorang berada di sebuah negara yang tersebar bid'ah, maka wajib baginya mencari yang hak
Demikian pula seorang pedagang di sebuah negara yang tersebar sistem riba, maka wajib baginya mengerti tentang riba sehingga bisa berhati-hati darinya. Ia pun harus pelajari tentang keimanan kepada hari kebangkitan, surga dan neraka. Jelaslah sudah maksud dari anjuran menuntut ilmu yang ia termasuk fardu ain, yaitu agar seorang mengerti akan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukannya. Sedangkan kategori fardu kifayah terbentang pada setiap ilmu yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup di dunia, seperti ilmu kedokteran karena sangat pentingnya manfaatnya memberikan kesehatan bagi tubuh. Begitu pula ilmu berhitung yang bermanfaat dalam pembagian harta waris, wasiat dan lain-lainnya. Jika pada satu negara tidak ada seorang pun mempelajarinya, maka akan mencelakai seluruhnya. Tapi jika salah satu dari penduduk semua negara diwakili oleh satu orang saja untuk mempelajarinya, maka cukup atau gugurlah hukum bagi sebagian yang lain. Kita tidak perlu heran dikatakan bahwa ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu berhitung itu fardu kifayah kedudukannya. Demikian pula ilmu pokok-pokok industri seperti ilmu pertanian dan ilmu keterampilan, bahkan ilmu pembekaman atau hijamah, yang apabila salah satu dari penduduk negeri tidak ada yang memahami cara berbekam, maka akan cepat mendatangkan kecelakaan bagi mereka. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidaklah mendatangkan sebuah penyakit tanpa diiringi dengan obat yang diketahui petunjuk pemakaiannya. Sedangkan hal-hal yang berhubungan dengan pendalaman atau spesialisasi pada suatu bidang keilmuan seperti ilmu berhitung, ilmu kedokteran dan lain-lain, maka hal tersebut hanyalah sebuah keutamaan saja. Ada kalanya sebagian ilmu hukumnya mubah untuk mempelajarinya, seperti ilmu syair yang tidak melemahkan pikiran dan ilmu sejarah. Dan ada kalanya pula sebagian ilmu hukumnya tercela, seperti ilmu sihir, ilmu mantra-mantra dan ilmu pemalsuan. Adapun ilmu-ilmu syariat semuanya adalah baik, yang terdiri dari satu ilmu usul, pokok atau dasar, ilmu furu'iyah, cabang, ilmu muqaddimat, pengantar, dan ilmu mutammimat atau penyempurna. Yang dimaksud dengan ilmu usul, pokok atau dasar adalah kitabullah Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, ijma' dan athar para sahabat. Adapun ilmu furu'iyah atau cabang adalah interpretasi atau penafsiran dari pokok-pokok tadi, baik secara logika ataupun secara teks. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, seorang hakim tidak bisa membuat satu keputusan jika ia dalam keadaan marah. Sama halnya ia tidak bisa membuat satu keputusan jika dalam keadaan lapar. Sedangkan ilmu muqaddimat atau pengantar berhubungan dengan ilmu-ilmu alat seperti ilmu nahwu dan ilmu lughah atau bahasa sebagai alat untuk memahami Al-Quran atau kitabullah dan as-sunnah. Terakhir, ilmu mutammimat atau penyempurna seperti ilmu qiraat atau bacaan, ilmu makharijul huruf, dan ilmu rijal, nama-nama perawi hadis, baik ditinjau dari sisi adalah, keadilan, dan ahwalnya, keadaan. Semua ilmu ini disebut ilmu-ilmu syariat dan semua ilmu-ilmu tersebut baik. Pasal ilmu muamalah. Yang dimaksud dengan ilmu muamalah adalah ilmu yang berhubungan dengan kondisi-kondisi hati, seperti rasa takut, rasa harap, ridho, percaya, ikhlas, dan sebagainya. Dengan ilmu inilah dapat mengangkat para ulama besar hingga nama mereka menjadi harum dan makin dikenal, seperti Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad rahimahumullah. Meskipun ada sebagian dari kaum muslimin disebut fuqaha dan ulama, tetapi tidaklah setinggi derajat para ulama di atas. Hal tersebut disebabkan kesibukan mereka dengan berbagi gambaran suatu ilmu dengan tanpa memiliki kesempatan untuk mendalami ilmu-ilmu lain secara lebih mendetail dan sampai ke hakikatnya. Sebagai contoh, kamu mendapatkan seorang ulama fikih yang berbicara tentang zihar, menyamakan istri dengan ibunya, li'an atau melaknat, sabak atau taruhan, rami atau menuduh, dan menghabiskan waktu untuk menjelaskan furu' atau cabang-cabang lainnya padahal tidak diperlukan. Dengan demikian ia tidak berbicara tentang keikhlasan dan tidak menjaga dirinya dari sifat riya atau hipokrit, padahal sifat termasuk fardu ain bagi dirinya. Jika ia meremehkan yang kedua, maka berarti ia membawa dirinya kepada kehancuran, dan yang pertama hukumnya fardu kifayah. Jika ia ditanya alasannya mengapa tidak mau berdialog dengan jiwanya untuk membicarakan masalah ikhlas dan riya, tentu mulutnya akan terkunci rapat-rapat dan tak ada sepatah kata pun yang terucap sebagai jawaban. Jika ia ditanya alasan kesibukan yang berbeda masalah li'an dan romyu, ia menjawab ini adalah fardu kifayah. Padahal jika ia bersikap jujur, ia tidak akan melakukannya. Namun ia telah lupa bahwa ilmu berhitung hukumnya juga fardu kifayah. Maka mengapa ia tidak sibuk untuk mempelajarinya dan menghindar dari permasalahan jiwa? Akan tetapi karena maksudnya untuk riya dan sum'ah, di mana keduanya riya dan sum'ah hanya diperoleh dalam perdebatan dan bukan diperoleh dengan menekuni ilmu berhitung. Ketahuilah bahwa banyak istilah yang telah mengalami pergeseran dan perubahan dan makna aslinya yang sama sekali tidak menjadi pemahaman para salafus saleh. Istilah-istilah tersebut adalah: pertama, fikih,
istilah ini cenderung dikhususkan pada persoalan-persoalan furu'iyah. Padahal kalau kita menengok kembali ke abad-abad pertama ketika ilmu diletakkan, maka akan kita temukan bahwa istilah ini dipakai sebagai ilmu untuk menuju akhirat. Ilmu untuk mengetahui masalah penyakit jiwa, menganalisa hal-hal yang merusak amal perbuatan, mengasah kekuatan hati terhadap godaan dunia, kehendak yang kuat mengetahui kenikmatan akhirat, dan permasalahan rasa takut yang menguasai hati. Dalam hal ini Hasan al-Basri rahimahullah pernah berkata, sesungguhnya seorang faqih atau ahli fikih adalah orang yang zuhud terhadap dunia, cintai akhirat, memahami agamanya, selalu beribadah kepada Allah, wara' atau berhati-hati terhadap kehormatan dan harta-harta yang dimiliki kaum muslimin, dermawan dan suka memberi nasihat kepada mereka. Jadi istilah fikih ini lebih dikonotasikan atau diungkapkan tujuannya kepada ilmu akhirat, karena tidak banyak digunakan sebagai dasar pengambilan fatwa, namun dipergunakan dalam fatwa secara umum dan menyeluruh, sehingga dikhususkan hanya pada persoalan fatwa saja. Maka akan ada pemisahan dengan ilmu akhirat. Kedua, ilmu. Kata ini identik dengan ilmu Allah dan ayat-ayatnya atau nikmatnya dan perbuatan-perbuatannya terhadap hamba-hambanya. Kemudian istilah ini dikhususkan kepada masalah-masalah fikih, karena masalah yang berhubungan dengan tafsir dan hadis lebih sulit dipahami. Ketiga, tauhid. Dahulu istilah ini dipahami bahwa setiap urusan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dengan satu pandangan yang terpisah-pisah terhadap sebab, musabab, dan perantara-perantara, sehingga hal ini menghasilkan sikap tawakal dan sikap ridha. Tetapi kini istilah ini berubah menjadi sebuah ungkapan dari produk kalam atau teologi dalam masalah-masalah yang mendasar. Pandangan ini dianggap mungkar oleh para salafus saleh. Ibnu Jauzi berkata dalam kitab Talbis Iblis, di antara mereka ada yang menjadikan iblis sebagai ikutan di dalam menyelami ilmu kalam dan ilmu filsafat, baik dalam setiap pendapat dan teorinya, guna mempengaruhi orang-orang awam sehingga berada dalam keraguan-raguan dan menyeleneh, atau bahkan tidak percaya pada Tuhan atau ateisme. Dan para ulama terdahulu, terutama para ahli fikih, tidak membiarkan pernyataan ahli kalam, namun mereka melihat bahwa ini tidak akan mengobati kemarahan. Kemudian para ahli fikih menjelaskan kebenaran dan melarang untuk menyelaminya atau mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh ahli kalam. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah berkata, sungguh bila seorang hamba diuji dengan melakukan larangan Allah selain perbuatan syirik, itu lebih baik baginya daripada mempelajari ilmu kalam yang sesat dan menyesatkan. Dan jika kalian mendengar seorang berkata tentang nama, bahwa nama itu menunjukkan atas perbuatan orang tersebut atau perbuatan yang lainnya, maka ketahuilah bahwa itu termasuk ahli kalam yang tidak memahami agama. Imam Syafi'i berkata, hukumanku terhadap para ulama ahli kalam adalah pukullah mereka dengan pelepah kurma, dan hukumlah mereka agar menginginkan kampunglah suku-suku, dan dikatakan padanya, inilah balasan bagi orang yang meninggalkan kitabullah dan sunnahnya serta mengikuti ilmu kalam. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, mutakallimun, para penganut kalam, tidaklah akan beruntung selamanya. Para ulama itu termasuk zindik. Ibnu Jauzi berkata, bagaimana mereka tidak dikecam dan dikritik jika di antara mereka seperti Al-Mu'tadilah berkata bahwa Allah mengetahui sesuatu akan tetapi tidak mengetahui rinciannya. Keempat, tadzkir dan zikr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Surat Az-Zariyat ayat 55. Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian melewati sebuah taman surga, maka amatilah. Para sahabat bertanya, apakah taman surga itu? Beliau menjawab, yaitu majelis zikir. Mereka pun mengganti majelis zikir menjadi majelis pembacaan kisah-kisah seperti musibah dan bahaya. Barang siapa yang dalam nasihatnya lebih banyak diisi kisah-kisah orang terdahulu, maka hendaklah ia sadar bahwa kebanyakan rentetan kisah itu sama sekali tidak berdasar. Seperti kisah ini disampaikan bahwa Yusuf alaihissalam telah melepas tali celananya dan beliau melihat Yakub alaihissalam menggigit jarinya, dan bahwa Daud alaihissalam persiapkan seorang jagoan sampai ia terbunuh. Kisah seperti ini sangat berbahaya bagi siapapun yang mendengarnya. Adapun bacaan atau wiridan orang sufi amat sangat mengganggu orang-orang awam, sebab isinya mencakup penyebutan rasa cinta, hubungan kasih sayang, dan luka perpisahan. Padahal orang-orang yang hadir mayoritas orang-orang yang bodoh. Jiwa mereka lebih banyak dipenuhi syahwat dan kecintaan kepada hal-hal yang kasat mata. Maka tidak ada yang dapat menggerakkan hati mereka kecuali dari apa yang ada dalam jiwa mereka, sehingga bara syahwat makin berkobar-kobar. Lalu sebagian mereka ada yang histeris kala mendengarnya. Ini semuanya adalah kerusakan. Memang ada kalanya isi bacaan atau wiridan orang yang sufi itu mengandung doa untuk meningkatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesuatu yang amat berbahaya, sebab hal ini bisa membuat para petani meninggalkan pertaniannya dan mengekspresikan doa-doa yang mereka baca. Kelima, hikmah.
Maksud dari istilah ini adalah ilmu serta pengamalannya. Ibnu Qutaibah rahimahullah berkata, seorang tidak akan menjadi seorang yang bijak kecuali setelah ia menghimpun antara ilmu dan pengamalannya. Istilah ini pada era sekarang identik dengan seorang dokter dan peramal. Pasal ilmu-ilmu yang terpuji. Ketahuilah bahwa ilmu-ilmu yang terpuji itu memiliki dua unsur, yaitu pertama, terpuji karena tujuannya yang fundamental atau mendasar. Jika unsur ini semakin banyak, maka menjadi lebih baik dan lebih utama, yaitu ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dan hikmah-hikmahnya, mengutamakan akhirat daripada dunia. Ilmu ini sangatlah dianjurkan untuk dicari karena mampu mengantarkan manusia kepada kebahagiaan di akhirat. Ilmu ini bagaikan lautan yang tidak diketahui kedalamannya. Manusia hanya bisa mengelilingi pantai dan tepi-tepinya saja, sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Kedua, ilmu-ilmu yang terpuji berdasarkan komposisinya atau susunannya, seperti ilmu-ilmu yang sudah kami sebutkan, yaitu termasuk dalam kategori fardu kifayah, karena dalam masing-masing ilmu ini memiliki kebutuhan dan keterbatasan. Jadilah dari salah satu dua karakter manusia. Pertama, orang yang sibuk dengan dirinya. Kedua, orang yang berbuat untuk orang lain setelah kebutuhan dirinya terpenuhi. Karena itu janganlah kalian menjadi orang yang sibuk memperbaiki orang lain sebelum memperbaiki diri kalian sendiri. Maka perbaikilah batinmu dan bersihkanlah ia dari berbagai sifat tercela seperti terlalu ambisius, kikir, riya, dan ujub, sebelum kamu akhirnya memperbaiki hal lahir pada dirimu. Insyaallah tema ini akan diperluas bahasannya dalam bab al-muhlikat atau hal-hal yang membahayakan. Apabila kamu belum menata dan memenuhi kebutuhan batinmu, maka janganlah beralih kepada yang fardu kifayah. Yang demikian ini banyak orang melakukannya. Padahal bagaimana mungkin kita memperbaiki diri orang lain sedangkan kita membiarkan jiwa kita dalam bahaya. Bagikan orang yang membiarkan pakaiannya dimasuki kelacengking dan dirinya sibuk menghalau orang lain yang dihinggapi lalat pada tubuhnya. Namun jika kamu telah memenuhi apapun yang dibutuhkan batinmu dan apa yang lebih jauh dari itu, maka engkau boleh menyibukkan diri dengan fardu-fardu kifayah. Dan perhatikanlah tahapan-tahapannya. Mulailah dengan kitabullah, sunnah Rasulullah, dan ilmu-ilmu Al-Quran seperti tafsir, nasikh wal mansukh yang menghapus yang dihapus, muhkam, mutasyabihat yang pasti ketentuan hukumnya dan yang samar-samar, dan lain sebagainya. Setelah menelaah sunnah, maka boleh bagimu beralih kepada hal-hal furu' dan usul di dalam disiplin fikih. Begitu pula ilmu-ilmu yang lain. Selagi ada kesempatan untuk mempelajarinya, janganlah kamu konsentrasikan usiamu pada satu model ilmu, karena keinginan untuk mendapat predikat spesial, sebab ilmu-ilmu amat banyak, sedangkan usia terbatas. Ilmu-ilmu ini hanya berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan tujuan yang lain. Setiap sesuatu dibutuhkan bagi yang lain, maka sesuatu yang sudah ada tidak boleh dilupakan. Pasal orang yang berilmu namun tidak bermanfaat ilmunya. Ketahuilah bahwa mendiskusikan sebuah pembicaraan guna mengalahkan orang lain dan pamor, keangkuhan adalah muara dari pancaran akhlak yang keji. Orang yang bersangkutan tidak akan selamat dari keangkuhan, merendahkan orang lain, dan merasa idenya lebih baik serta berbuat riya. Dewasa ini orang berdiskusi hanya untuk mengalahkan orang lain dan agar orang lain menyanjungnya serta mujinya. Umurnya pun berlalu dengan sia-sia hanya untuk mencari ilmu yang bisa membantunya mendapatkan kemenangan saat berdiskusi, dan sama sekali tidak bermanfaat di akhirat, seperti kemahirannya menguasai kata-kata yang manis dan tepat atau kata-kata yang jarang digunakan orang lain. Diriwayatkan dalam hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, orang yang pedih azabnya pada hari kiamat adalah seorang berilmu yang ilmunya tidak bermanfaat bagi dirinya. Bab penjabaran tentang adab seorang guru dan murid, bahaya-bahaya ilmu, dan penjabaran mengenai ulama su' dan ulama akhirat. Dianjurkan bagi seorang murid mensucikan jiwanya terlebih dahulu dari akhlak yang hina dan sifat-sifat yang tercela, karena ilmu merupakan ibadah hati, lalu mengurangi keterikatannya dengan segala kesibukan dunia. Karena kesibukan dunia menjadikan pikiran seorang murid itu bercabang, sehingga dalam menerima hakikat ilmu juga terbatas. Para salafus saleh adalah sosok yang selalu mewarnai setiap jejak hidupnya dengan ilmu. Sebagaimana ditegaskan dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah bahwa beliau baru menikah ketika berusia 40 tahun. Suatu hari Abu Bakar Al-Anbari dihadiahi seorang budak perempuan yang cantik. Maka ketika budak perempuan itu ada di rumahnya, dia berpikir untuk menanyakan suatu masalah kepada Abu Bakar. Ia pun masuk ke dalam ruangan Abu Bakar, sehingga hanya mereka berdua yang ada dalamnya. Langsung saja Abu Bakar berteriak, "Bawalah wanita ini ke penjual budak." "Apa dosaku?" tanya wanita itu. "Engkau tidak bersalah. Hanya saja hatiku jadi tersibukkan dengan dirimu."
Wanita semacam dirimu ini tentu akan menghalangiku untuk mendalami ilmu. Seorang murid adalah sosok yang selalu menyerahkan kendali dirinya kepada gurunya, seperti pasien yang menyerahkan penyakitnya kepada seorang dokter. Karena itu, pasien harus bersikap tawadhu, merendahkan diri di hadapan dokter, hingga dokter benar-benar melayaninya. Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah memegangi tali kekang hewan tunggangan. Zaid bin Sabit radhiyallahu an seraya berkata, "Beginilah cara kami memperlakukan para ulama." Seorang murid yang bodoh, manakala ia tidak mau mengambil manfaat dari seorang guru yang mungkin kurang dikenalnya. Karena hikmah adalah milik orang mukmin yang hilang. Maka selagi hikmah itu sudah ditemukan, hendaklah ia segera meraihnya dan meninggalkan pendapatnya. Jika si guru salah, maka masih lebar bermanfaat bagi si murid daripada merasa dirinya benar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, di antara hak seorang alim guru atas dirimu adalah sepatutnya kamu mengucapkan salam kepada semua yang hadir dan memberi salam yang lebih khusus kepadanya. Duduk di hadapannya, tidak menunjuk-nunjukkan tangan kepadanya, tidak memelototkan mata kepadanya, tidak banyak bertanya kepadanya, tidak sok tahu terhadapnya, tidak mencacinya jika salah, tidak memaksanya jika telah letih, tidak menarik bajunya ketika bangkit, tidak membuka rahasianya, tidak menggunjingnya di hadapan orang lain, tidak mencari-cari kesalahannya. Jika ia salah bicara harus dimaklumi, tidak boleh berkata di hadapannya, "Kudengar fulan berkata begini," yang berbeda dengan pendapatmu. Jangan katakan di hadapannya bahwa ia adalah seorang ulama. Jangan terus-menerus menyertainya. Jangan sungkan-sungkan untuk berikan hati kepadanya. Jika diketahui ia mempunyai suatu keperluan, maka keperluannya harus segera dipenuhi. Kedudukan dirinya adalah seperti pohon kurma, sedang kamu menunggu-nunggu apa yang akan jatuh darinya. Seorang yang menekuni suatu ilmu juga dianjurkan menjaga ilmunya dari setiap kemaksiatan. Jika tidak bisa menghindar dari kemaksiatan, maka hafalannya akan hilang dan otaknya tidak lagi menyimpan ilmu-ilmu yang sebelumnya telah diserapnya. Yang didapatnya pun harus suatu yang baik baginya, sebab usia seorang itu terbatas untuk bisa belajar semua ilmu. Dia harus membulatkan tekadnya untuk memilih ilmu yang paling baik, yaitu ilmu yang berhubungan dengan akhirat. Yang dengan ilmu itu dapat diperoleh keyakinan seperti yang diperoleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, hingga Rasulullah SAW memberikan kesaksian kepadanya, lalu bersabda, "Tidaklah Abu Bakar melebihi kalian dalam hal puasa dan salatnya, tetapi lebih karena sesuatu akidah yang kokoh yang bersemayam di dalam dadanya." Jelas sudah penjelasan mengenai tugas seorang murid terhadap gurunya. Adapun tugas-tugas seorang guru adalah mengasihi murid-muridnya, memberikan ilmu sesuai kemampuan muridnya, tidak mengharapkan upah, balasan dan ucapan terima kasih dari muridnya, tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan tidak merasa dirinya lebih hebat dari murid-muridnya. Karena ada kala murid-muridnya lebih utama. Jika mereka mempersiapkan hatinya agar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menanam ilmu di dalam hatinya, mereka itu laksana sepetak tanah yang siap ditanami. Seorang guru juga dilarang memohon balasan kecuali hanya kepada Allah semata, seperti yang dilakukan salafus saleh ketika menolak hadiah dari salah seorang muridnya, tidak menolak nasihat yang diberikan dari seorang murid sekalipun, dan tidak memberikan contoh yang buruk di hadapan murid-muridnya demi kehormatan dirinya. Yang paling penting adalah seyogianya seorang guru dikala mentransfer menyampaikan ilmu yang dimilikinya, melihat sejauh mana kadar pemahaman murid-muridnya. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Aku diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia berdasarkan kadar kemampuan akal mereka." Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Sesungguhnya di sini ada ilmu. Jika aku beruntung mendapatkannya, tentu akan membawanya." Imam Syafi'i radhiyallahu rahimahullah berkata, "Apakah aku menebar mutiara di tempat pengembala binatang dan menata apa yang sudah ditebar bagi pengembala? Barang siapa yang menyampaikan ilmu kepada orang-orang bodoh, maka sia-sialah ilmunya itu. Dan barang siapa yang tidak menyampaikan ilmunya kepada orang-orang yang layak menerimanya, maka dia dianggap telah berbuat zalim." Maksud dari bait syair di atas adalah bahwa seorang yang berilmu itu dianjurkan mengamalkan ilmunya dan tidak berdusta antara perkataan dan perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab?" Quran surat Al-Baqarah ayat 44. Ali radhiyallahu anhu berkata, "Dua orang telah merapuhkan punggungku, yaitu seorang berilmu yang terbuka aibnya dan orang bodoh yang menjadi ahli ibadah." Pasal bahaya-bahaya ilmu dan penjabaran mengenai ulama su serta ulama akhirat. Ulama su adalah seorang yang pelajari suatu ilmu agama untuk mendapatkan kenikmatan dunia dan mendapatkan kedudukan di hati orang lain. Abu Hurairah rahimahullah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, Sesungguhnya beliau bersabda,
barang siapa yang mempelajari suatu ilmu agama yang seharusnya ditujukan kepada Allah, tiba-tiba ia tidak mempelajarinya untuk Allah tetapi hanya untuk mendapatkan kedudukan dan kekayaan dunia, maka tidak akan mencium wanginya surga pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang menuntut ilmu agar disebut-sebut ulama atau mengejek orang lain tidak berakal atau agar manusia cenderung kepadanya, maka tempatnya adalah neraka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam masalah ini masih banyak hadis-hadis yang lain. Sebagian salafus saleh berpendapat manusia yang paling menyesal saat kematian tiba adalah seorang berilmu yang merasa kurang dengan ilmunya. Ketahuilah bahwa yang diharapkan kepada seorang yang memiliki ilmu adalah melakukan tindakan amar ma'ruf nahi munkar. Bukan justru menjadi seorang zuhud yang menolak hal-hal mubah, namun dia adalah seorang yang mampu mengendalikan diri di kesenangan duniawi. Sebab tidak semua tubuh manusia tahan menghadapi serangan penyakit. Sesungguhnya manusia itu mempunyai imunitas, ketahanan tubuh atau antibodi yang berbeda-beda. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah adalah seorang yang terbiasa memakan makanan yang baik. Dia pernah berkata, sesungguhnya apabila seekor binatang melata tidak memperhatikan makanannya, maka ia tidak akan bisa melakukan aktivitasnya. Syahdan atau konon Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sebagai orang yang sabar akan sulit kehidupan, hal ini berangkat dari watak manusia berbeda-beda. Adapun sifat-sifat ulama akhirat adalah mereka menganggap dunia itu hina dan akhirat itu mulia. Keduanya bagikan dua kebutuhan pokok, tetapi mereka lebih mementingkan akhiratnya. Perbuatan mereka tidak bertentangan dengan perkataannya. Kecenderungan mereka pun lebih kepada ilmu-ilmu bermanfaat di akhirat. Dan mereka menjauhi ilmu-ilmu yang sedikit manfaatnya, karena lebih mementingkan ilmu yang lebih besar manfaatnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Syakik Al-Balakhi rahimahullah bahwa ia bertanya kepada Hatim, engkau telah menemaniku dalam waktu yang singkat, lalu apa saja yang telah kau pelajari dariku? Hatim menjawab, aku telah belajar 8 hal, yaitu pertama, sesungguhnya aku suka mengamati manusia. Setiap orang itu memiliki seorang yang dicintainya. Ketika ia sampai ke kuburnya, ia meninggalkan orang yang dicintainya itu, sehingga ku jadikan rasa cintaku kepada kebaikan-kebaikanku yang aku kerjakan agar ia juga bersamaku di alam kubur. Kedua, ku amati firman Allah dan yang artinya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Quran surat An-Nazi'at ayat 40. Akhirnya aku bersungguh-sungguh saat menjaga hawa nafsu, sehingga hawa nafsu ini berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, sesungguhnya aku mengamati bahwa setiap orang memiliki sesuatu yang bernilai dalam pola pandangnya, lalu dia pun menjaganya. Kemudian ku amati firman Allah, apa yang di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Quran surat An-Nahl ayat 96. Jika sesuatu yang berharga itu bersamaku, aku beralih kepadanya agar ia tetap ada padaku. Keempat, sesungguhnya aku mengamati bahwa manusia cenderung kembali pada harta, keturunan dan keagungan yang kesemuanya itu bukanlah sesuatu yang mulia. Maka aku amati firman Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian insya Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Akhirnya aku berbuat dalam garis ketakwaan agar aku mulia di sisinya. Kelima, sesungguhnya aku mengamati manusia, jika mereka saling iri satu sama lain, maka aku amati firman Allah, kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Quran surat Az-Zukhruf ayat 32. Akhirnya aku meninggalkan sifat ini, iri tersebut. Keenam, sesungguhnya aku mengamati manusia, jika mereka saling bermusuhan satu sama lain, maka aku amati firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Quran surat Fatir ayat 6. Akhirnya aku tidak lagi bermusuhan dengan mereka, tapi hanya kepada syaitan aku bermusuhan. Ketujuh, sungguhnya aku mengamati bahwa manusia merendahkan diri mereka dalam hal mencari rezeki, maka ku amati firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang beri rezekinya. Quran surat Hud ayat 6. Akhirnya aku sibuk dengan perkara yang diwajibkan Allah kepadaku, dan aku meninggalkan apa yang menjadi bagianku di sisinya. Kedelapan, sesungguhnya aku mengamati banyak dari mereka yang mengandalkan perdagangan hasil produksi dan kesehatan badan mereka, tetapi aku mengandalkan dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat-sifat ulama akhirat yang lain adalah mereka membatasi diri dan mengusahakan diri untuk tidak bersentuhan dengan dunia politik, juga para penguasanya. Huzaifah rahimahullah berkata, berhati-hatilah dari setiap bentuk fitnah. Tiba-tiba seorang bertanya, apakah bentuk-bentuk fitnah itu? Huzaifah pun menjawab, setiap pintu para penguasa, salah seorang dari kamu masuk kepada salah seorang penguasa dan percaya atas kebohongannya, serta berkata sesuatu yang bukan pada tempatnya. Sa'id bin Al-Musayyab rahimahullah berkata,
Apabila kalian melihat seorang berilmu yang berdusta kepada para penguasa, maka berhati-hatilah darinya, sebab sesungguhnya ia adalah seorang pencuri. Sebagian ulama salaf berkata, sungguh kamu tidak akan memperoleh sesuatu pun dari dunia mereka kecuali mereka yang peroleh sesuatu dari duniamu, dan demikian itu lebih utama darinya. Imam Ibnul Jauzi berkata dalam kitab Talbis Iblis, sikap yang termasuk talbis iblis para ulama adalah ketika mereka bercampur dengan para penguasa dan pemimpin karena ingin mencari muka hingga mereka mengingkari kemungkaran para penguasa dan pemimpin lakukan, padahal mereka mampu mencegahnya. Mungkin mereka memberikan keringanan yang tidak mereka dapatkan sendiri demi memperoleh kemuliaan dunia. Karena perbuatan ulama su' terjadi dalam kerusakan dengan 3 modal. Pertama, penguasa itu berkata, andaikan tidak karena aku berada dalam kebenaran, maka seorang yang paham itu sudah mengingkariku. Bagaimana aku tidak benar jika ia memakan harta dariku? Kedua, seorang awam berkata, tidak mengapa dengan penguasa ini, baik dengan harta dan perbuatannya, karena seorang yang paham tidak memberikan kejelasan padanya tentang kesalahannya. Ketiga, orang paham itu telah merusak agamanya dengan hal tersebut. Iblis telah memanfaatkan mereka guna masuki wilayah kekuasaan, berkata, kami masuk tidak lain guna memberikan syafaat kepada seorang muslim. Dan iblis ini menyebutkan bahwa jika ia masuk tempat lain juga melakukan hal yang sama, memberikan syafaat kepada yang membuatnya takjub. Sebagai contoh, menggoda seorang dengan talbis atau kepalsuan yang dibuatnya agar dia mengambil harta para penguasa, seraya berkata, apa yang kau dapatkan itu halal dan maklum adanya meski berasal dari sesuatu yang haram. Tetapi iblis tidak menjadikannya halal baginya dan tetap menjadi syubhat. Oleh sebab itu, meninggalkannya menjadi lebih baik. Beda halnya jika harta tersebut mubah, dia boleh mengambilnya sesuai ukuran agama, namun tidak sesuai nafsu dan keinginannya sendiri. Jika hal ini tidak dijelaskan, maka memungkinkan bagi seorang awam menirunya karena apa yang dilihatnya dari perbuatan lahirnya, sebab mereka cenderung mengubahkan sesuatu yang sebenarnya tidak dianggap mubah. Dari sifat-sifat ulama akhirat yang lain adalah mereka tidak terburu-buru dalam mengambil fatwa dan mereka tidak berfatwa kecuali setelah yakin akan kesahihan atau kebenarannya. Adalah para ulama salaf biasa meneliti fatwa-fatwa hingga fatwa tersebut kembali ke sumber awalnya. Abdurrahman bin Abu Layla rahimahullah berkata, di masjid ini aku bertemu dengan 120 sahabat Rasulullah SAW, tetapi tidak ada satu pun orang yang bertanya tentang sebuah hadis atau sebuah fatwa, melainkan dia juga menanyakan kepada yang lainnya hingga mereka yakin akan kebenarannya. Kemudian pada era sekarang muncul orang-orang yang mengaku sebagai ulama yang begitu mudah mengeluarkan jawaban mengenai berbagai masalah, yang seandainya masalah-masalah itu dihadapkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tentu dia akan mengumpulkan orang-orang yang pernah ikut perang Badar dan meminta pendapat mereka. Dari sifat-sifat ulama akhirat yang lain, hendaknya mereka lebih banyak mencari ilmu yang bisa diamalkan, tidak berhubungan dengan hal-hal yang membuat rusak amal, memperkeruhkan hati dan membangkitkan godaan-godaan, karena sesungguhnya gambaran-gambaran amal itu dekat dengan mudah. Karena salalah itu hanya pantas dicurahkan untuk tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Pokok dari agama adalah menjauhi setiap kejahatan yang menjadi sah apabila diamalkan berdasarkan pemahaman. Seorang penyair berkata, aku mengetahui keburukan bukan karena buruknya, akan tetapi karena tidak terjerumus ke dalamnya. Dari sifat-sifat ulama akhirat yang lain adalah mereka mencari rahasia-rahasia setiap amal yang syar'i, memperhatikan hikmahnya, dan jika ia tidak sanggup menelaah sebabnya, maka cukup baginya menerima secara tulis atau syariat itu. Dari sifat-sifat ulama akhirat yang lain adalah menjauhi, mereka mengikuti para sahabat, mencontoh para tabi'in, dan menjauhi setiap hal yang baru atau bid'ah. 2. Kitab bersuci dan salat, rahasia-rahasianya serta hal-hal yang berhubungan dengannya. Toharo atau bersuci itu memiliki 4 tingkatan, yaitu 1. Mensucikan sesuatu yang nampak dari hadas, najis, dan kotoran. 2. Mensucikan jiwa dari dosa dan kesalahan-kesalahan. 3. Mensucikan hati dari perilaku yang buruk dan tercela yang dibenci oleh Allah. 4. Mensucikan apa saja yang tidak nampak dari sesuatu kecuali hanya Allah yang mengetahui dan menjadikan akhirat segala tujuan. Barang siapa yang berbuat baik dan terarah pandangannya, maka dia akan dapat menggapai apa-apa yang diinginkannya. Sedang barang siapa yang buta dan tertutup pandangannya, maka dia tidak akan dapat memahami tingkatan-tingkatan dalam bersuci ini, kecuali tingkatan yang pertama, sehingga kamu akan menyaksikannya hanya membuang waktu sia-sia untuk beristinja dan mencuci pakaian, yang dia melakukannya secara berlebihan. Dia melakukan hal seperti itu karena hatinya dirasuki rasa was-was, dan juga karena dangkalnya ilmu dan mengira bahwa tuntutan bersuci hanya sebatas tingkatan yang pertama saja. Dan dia tidak mengetahui kalau orang-orang terdahulu menghabiskan waktunya untuk mensucikan hatinya juga menganggap remeh dan sepele kepada hal-hal yang nampak, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Umar bin
Al-Khattab radhiyallahu an bahwa dia pernah mengambil air untuk berwudu dari sebuah guci yang biasa digunakan oleh orang-orang Nasrani hingga mereka tidak sempat mengusap dengan minyak wangi. Biasa sholat di atas tanah, berjalan tanpa sandal, melakukan istijmar dengan batu secukupnya apabila tidak ada. Orang sekarang menyebut orang seperti mereka ini adalah dengan sebutan sekelompok orang sok suci yang menghabiskan waktunya untuk menghias lahiriahnya, sedangkan masalah batiniahnya mereka itu rusak karena dipenuhi dengan noda-noda riya, ujub, sombong, munafik, dan kebodohan. Apabila mereka melihat orang lain melakukan istijmar dengan batu kerikil, berjalan tanpa sandal, berwudu dengan teko milik orang yang tua renta, tentu saja mereka akan mengingkarinya dengan sangat keras dan menyebutnya sebagai orang yang jorok dan tidak bersedia ikut makan bersamanya. Bagaimana cara menjadikan bersuci menjadi bagian daripada iman? Jika caranya dilakukan dengan cara yang jorok, menjijikkan, menjadikan hal yang mungkar menjadi ma'ruf, dan begitu juga sebaliknya. Namun siapa saja yang melakukan bersuci dengan cara yang dituntunkan dalam agama ini tanpa berlebihan dalam penggunaan air, maka mereka tergolong orang-orang yang berbuat kebaikan. Untuk dapat mengetahui cara bersuci serta macam-macam najis dan hadas, hendaklah kita membuka kembali kitab-kitab fikih yang telah ada, karena kitab-kitab fikih ini mengajarkan adab-adabnya. Dalam membersihkan kotoran ada dua macam, yaitu pertama, kotoran yang dapat dihilangkan adalah kotoran yang menempel pada dahi dan kepala, di mana kotoran tersebut bisa dihilangkan dengan cara mencucinya, membersihkannya dengan mengosongkan serta memberinya minyak. Begitu juga kotoran yang ada di telinga harus dibersihkan. Anjuran untuk bersiwak dan berkumur untuk membersihkan gigi dari kerak yang menempel dalamnya, juga lendir yang ada di lidah, begitu juga daki yang ada di sekujur tubuh, karena kotoran, keringat, dan debu yang hanya bisa dilakukan dengan mandi. Sebaliknya, membersihkan kotoran yang menempel pada sekujur tubuh itu dilakukan di dalam kamar mandi. Cara seperti itulah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW, agar tetapi aurat harus tetap terjaga sehingga tidak ada orang lain yang melihatnya. Ketika masuk ke dalam kamar mandi, dia juga harus ingat akan panasnya api neraka, karena kebanyakan orang mukmin pikirannya banyak tertuju pada kepentingan-kepentingan dunia. Maka ketika dia banyak mengingat kepentingan-kepentingan dunia, hendaklah dia segera ingat dan akhirat. Karena prioritas utama bagi seorang mukmin adalah urusan akhirat. Setiap bejana pasti akan menampung semua yang masuk ke dalamnya. Bisa diperhatikan, apabila sebuah istana dimasuki oleh pedagang kain, tukang kayu, ahli bangunan, dan penjahit, maka masing-masing dari mereka akan mengamati apa yang dilihatnya. Dalam istana tersebut, pedagang kain akan memperhatikan alas tempat tidur dan memperkirakan berapa kira-kira harganya. Tukang kayu akan memperhatikan ruas-ruas pada langit-langit atapnya. Ahli bangunan akan memperhatikan ornamen-ornamen dinding pada bangunan istana itu. Sedang seorang penjahit akan memperhatikan kualitas jahitan pada kain yang ada dalam istana itu. Demikian juga yang ada pada diri orang beriman. Apabila dia berada dalam kamar mandi yang gelap, maka pikirannya harus terarah pada alam barzah yang gelap gulita. Ketika mendengar suara yang keras, dia ingat akan hari kebangkitan dengan ditiupnya sangkakala. Bila menyaksikan kenikmatan, maka dia ingat surga yang penuh dengan kenikmatan, dan bila menyaksikan azab, maka dia ingat akan neraka yang begitu pedih azabnya. Makruh untuk masuk ke dalam kamar mandi ketika matahari berada di antara dua tanduk syaitan. Matahari akan tenggelam, dan ketika waktu antara maghrib dan isya, sebab di waktu itulah syaitan berkeliaran. Kedua, menghilangkan kotoran hanya dengan menghapus atau menguranginya. Di antaranya mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut di sekitar kemaluan, dan memotong kuku. Mencabut uban adalah makruh, akan tetapi dianjurkan untuk memacarinya atau mengecat dengan warna coklat atau merah. Pada bab berikutnya akan dibahas tentang apa saja pembatal dan penyelamat bersuci. Pasal keutamaan salat. Salat adalah tiang agama dan merupakan pangkalnya ketaatan. Banyak riwayat masyhur yang menyebutkan tentang keutamaan salat ini. Sedang adab-adab salat yang diutamakan adalah khusyuk. Diceritakan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tidakkah tiba waktu salat fardu kepada seorang kemudian dia mengemas wudunya, kekhusyuannya dan rukuknya, melainkan salatnya akan menjadi penebus dosa-dosanya yang telah lalu, selama dia tidak melakukan dosa besar, dan tidak demikian itu terus berkelanjutan." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa salat 2 rakaat dan dia tidak menceritakan kepada dirinya sendiri, maka diampun dosanya yang telah lalu." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Adalah Abdullah bin Zubair, jika dia mendirikan salat, maka dia seperti sebuah pohon yang tegak karena kekhusyuannya. Ketika dia sujud, burung-burung hinggap di punggungnya dan dia tidak merasa terganggu dengan hal itu. Dia baru terusik jika dinding yang roboh dan menimpanya. Pada suatu ketika dia salat dekat Al-Hijr. Kemudian selang waktu berlalu, Hudzaifah datang menghampirinya dan mengambil selendang miliknya. Namun Abdullah bin Zubair tidak menghiraukannya dikarenakan kekhusyuannya.
dalam salat. Berkata Maimun bin Mahran, tidak pernah sekalipun aku melihat Muslim bin Yasar menoleh ketika dia mendirikan salat. Suatu ketika ada bangunan masjid yang roboh dekat pasar, hingga khalayak yang sedang berada di pasar dibuat kaget karenanya. Sementara itu Muslim bin Yasar tetap berada dalam masjid dan dia tetap tegak dalam salatnya tanpa menoleh. Biasanya ketika dia datang di rumah, keluarganya mengacuhkannya. Namun di saat dia akan salat, keluarganya berbicara dan bersenda gurau. Ali bin Al-Hasan ketika berwudu wajahnya berubah menguning. Ada orang yang bertanya, mengapa ini selalu terjadi padamu wahai Ali ketika kamu berwudu? Ali bin Al-Hasan menjawab, tahukah kamu kalau aku hendak mendirikan salat? Yang perlu diketahui adalah bahwa salat itu mempunyai rukun, baik itu wajib maupun sunnah. Sedangkan intinya meliputi niat, ikhlas, khusyuk, dan menyertakan hati di dalamnya. Salat adalah rangkaian zikir, doa, dan amal. Jika hati tidak disertakan, maka tidak ada pengaruh yang dihasilkan dari zikir dan doa. Karena ucapan dalam salat yang tidak dipahami dan dimengertinya adalah hati, maka kedudukannya seperti orang yang sedang mabuk. Amal salat itu pun sia-sia, tidak berbekas pada pelakunya. Sebab jika tujuan berdiri dalam satu salat itu adalah untuk mengabdi, sedang tujuan dari ruku dan sujud adalah untuk ketaatan dan pengagungan, sementara itu amalan salat ini tidak dapat menyertakan hati dalamnya, maka tujuan itu pun tidak akan dapat dicapai. Karena apabila amalan itu tidak mengenai sasarannya, maka ia ibarat gambar yang tidak mempunyai arti apa-apa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan yanalallah Allah Subhanahu wa taala berfirman, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan daripada kalianlah yang dapat mencapainya. Quran surat Al-Hajj 37. Maksud ayat di atas bahwa yang sampai kepada Allah adalah penguasaan hati bisa memudahkan untuk mengikuti perintah yang wajib. Maka dari itu hati harus disertakan dalam salat meskipun ketika lalai. Allah memberikan kelonggaran karena awal penyertaan hati dalam salat akan mempengaruhi kepada waktu-waktu selanjutnya. Faktor-faktor yang menjadi pendukung salat itu banyak sekali. Di antaranya, pertama, kesertaan hati dalam salat. Artinya adalah mengosongkan hati dari segala kepentingan yang bisa mengganggunya. Faktor pendukungnya adalah kemauan. Apabila muncul kemauan yang hendak mengganggu hati, maka bersegeralah mengembalikan kemauan itu pada hakikat awalnya, yaitu salat. Mengalihkan kemauan itu bisa mudah dan bisa juga sulit, tergantung pada kekuatan iman kepada akhirat dan meremehkan dunia. Kedua, mengerti arti dari setiap apa yang dibaca. Hal ini merupakan faktor pendukung keikutsertaan hati dalam salat. Hati bisa ikut serta dalam setiap apa yang dibaca, namun tanpa arti untuk mengerti akan arti dari setiap bacaan, maka pikiran perlu konsentrasi, yaitu dengan menghilangkan gangguan-gangguan yang terlintas dalam pikiran. Gangguan-gangguan dalam hal ini bisa zahir, bisa juga batin. Untuk gangguan zahir bisa mengaruhi indera pendengaran dan indera penglihatan. Sedangkan gangguan batin lebih berat lagi, di mana pikiran disibukkan dengan segala kepentingan dunia sehingga hasratnya mengembara kemana-mana. Pikiran tidak bisa berkonsentrasi pada satu masalah saja, sehingga tidak bisa gangguan itu dihilangkan hanya dengan menundukkan pandangan mata ketika melihat hal-hal yang indah. Segala yang terlintas dalam hati akan selalu mengganggunya. Pemecahannya adalah, jika masalah itu berupa masalah zahir, maka dengan memotong segala yang mempengaruhi indera pendengaran dan indera penglihatannya, yakni berdiri tegak dengan mantap menghadap ke arah kiblat, melihat ke arah tempat sujud. Jangan salat di tempat di tempat itu banyak terpasang gambar-gambar yang akibatnya bisa mengganggu panca inderanya. Nabi SAW pernah salat di satu tempat di mana di situ terdapat gambar bendera, lalu beliau mencabutnya sambil bersabda, itulah yang membuatku lalai dalam salat. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Apabila masalahnya adalah masalah batin, maka pemecahannya adalah dengan memaksa hati dan jiwa untuk mengikuti apa-apa yang sedang dibaca dalam salat, serta mengesampingkan masalah-masalah yang lainnya. Cara seperti ini bisa dilakukan sejak awal memulai salat, menyelesaikan pekerjaan, berusaha untuk mengosongkan hati, memperbaiki jiwa dalam mengingat hari kiamat, serta kekuatan berdiri menghadap Allah. Apabila pikiran belum juga tenang, hendaklah menyadari bahwa pikirannya masih dikendalikan oleh suatu kepentingan yang menarik perhatiannya. Oleh sebab itu, bersegeralah untuk memotong pikirannya dari segala pengaruh hasrat dan hawa nafsu. Apabila suatu penyakit sudah kronis atau parah, maka tidak ada obat baginya kecuali obat dengan dosis yang tinggi. Penyakit gangguan salat akan menarik orang yang sedang salat, sehingga orang tersebut seperti berada dalam medan tarik-menarik karena kuatnya gangguan itu. Pemisalan itu seperti seorang yang pergi ke daerah pedalaman di mana di sana ada pohon besar lagi rindang, dan orang tersebut ingin duduk dan beristirahat di bawah pohon tersebut, sebab ingin menenangkan pikirannya. Burung-burung yang berkicau di atas pohon tersebut menjadikan pikirannya tidak tenang, sehingga dia melempar sepotong dahan ke arah burung itu supaya burung itu pergi menjauh darinya. Namun
Pikirannya belum kunjung tenang. Tiba-tiba burung itu datang kembali dan mengganggu ketenangannya. Begitulah seterusnya. Kemudian datang seorang kepadanya sambil mengatakan, ini adalah hal yang berkelanjutan, karena tidak ada habisnya. Jika kamu ingin menjudahinya, maka tebanglah pohon ini. Begitu juga dengan pohon-pohon hawa nafsu. Pohon-pohon ini selagi tumbuh tinggi dan banyak cabangnya, maka ia akan menarik pikiran sebagaimana burung yang hinggap di atas pohon dan lalat yang hinggap di tempat sampah. Maka usia pun hanya habis dan sia-sia untuk menghilangkan sesuatu yang tidak dapat dihilangkan. Karena hawa nafsu dan syahwat ini akan terus mempengaruhinya untuk cinta kepada dunia. Amir bin Abdi Qais pernah ditanya, pernahkah kamu membisiki hatimu selagi sholat dengan urusan-urusan dunia? Dia menjawab, lebih baik engkau meninggalkan mata tombak di punggungku daripada aku melakukan hal seperti itu. Harus diakui bahwa memotong kecintaan pada dunia dari dalam hati bukanlah suatu perkara yang mudah, dan menghilangkannya sekaligus adalah hal yang amat sulit untuk dilakukan. Akan tetapi harus diupayakan sebisa mungkin. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi petunjuk dan Maha Penolong. Ketiga, mengagungkan Allah dan takut kepadanya. Hal ini bisa menghasilkan dua nilai. Pertama, mengetahui kebesaran Allah dan keagungannya. Kedua, mengetahui kerendahan dan kedudukan dirinya sebagai hamba. Hal tersebut akan menimbulkan rasa khusyuk dan ketenangan yang bisa menambahkan rasa takut adalah rasa harap. Banyak orang mengagungkan seorang raja karena takut dengan murkanya, sebagaimana dia amat berharap kebaikan bagi hatinya. Oleh karena itu, orang yang mendirikan salat harus memiliki rasa harap untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, sebagaimana dia memiliki rasa harap akan ketakutan terhadap azabnya jika dia bermalas-malasan dalam salatnya. Seorang yang mendirikan salat hendaknya mengikuti sertakan hatinya dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan salatnya. Ketika terdengar suara azan, hendaklah dia menyamakannya suara azan itu dengan seruan datangnya hari pembalasan. Kemudian dia segera mendatangi tempat di mana seruan azan itu dikumandangkan. Hendaklah dia perhatikan apa yang bisa dipenuhi dengan seruan itu dan bagaimana dia mempersiapkan badannya untuk mendatangi seruan itu. Apabila dia menutup auratnya, maka dia mengetahui kalau tindakannya itu adalah untuk menutupi aib badannya, kesalahan-kesalahan yang selalu dia sembunyikan. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah semata, padahal tidak ada yang terlewati dari penglihatannya. Hal ini harus bisa menjadikannya malu, takut dan menyesal. Apabila dia telah menghadap kiblat, maka dia memalingkan wajahnya dari berbagai arah menuju satu arah, yaitu Baitullah. Dia tujukan hatinya kepada Allah dan hal tersebut lebih pantas baginya, sebagaimana wajahnya yang tidak bisa dikatakan menuju ke Baitullah, kecuali dia harus meninggalkan arah-arah lainnya. Maka hatinya pun tidak bisa dikatakan mengarah kepada Allah, kecuali dengan meninggalkan segala sesuatu selain Allah. Ketika kamu mengangkat tangan untuk takbir, maka jangan sekali-kali hatimu bertentangan dengan lisanmu. Karena jika dalam hatimu masih terdapat sesuatu selain Allah, berarti kamu telah berbohong. Berhati-hatilah terhadap hawa nafsumu. Apabila ia lebih menguasaimu, pasti kamu lebih mementingkannya daripada taat kepada Allah. Apabila kamu membaca ta'awuz, maka ta'awuz mengembalikanmu kepada Allah. Bila kamu tidak kembali dengan hatimu, maka ucapanmu hanya sekedar senda gurau. Berusahalah untuk mengerti apa yang sedang kamu baca. Pahami dengan kesungguhan ketika kamu baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan dengan lemah lembut ketika mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim. Bacalah dengan pengagungan ketika kamu mengucapkan Maliki Yaumiddin dan seterusnya. Kami telah meriwayatkan dari Zararah bin Abu Aufa radhiyallahu an bahwa dia pernah membaca dalam salatnya, apabila ditiup sangkakala, maka seketika itu dia jatuh dalam keadaan saat sangkakala ditiup hingga membuatnya menghembuskan nafas terakhir. Rasakanlah tawadhu ketika kamu rukuk, kemudian rasakanlah kerendahan sebagai seorang hamba ketika kamu sujud, sebab kamu menempatkan jiwa pada tempatnya dan mengembalikan cabang pada intinya. Kamu bersujud ke tanah, yang dari tanah itulah kamu diciptakan. Dengan cara inilah kamu bisa menghadirkan hatimu ketika berzikir. Perlu diketahui bahwa mendirikan salat dengan terpenuhinya syarat-syarat batin akan menghilangkan noda-noda dosa dan mendatangkan cahaya dalamnya, yang pada akhirnya keagungan yang disembah akan menampak dan rahasia-rahasianya bisa dilihat dan mungkin tidak bisa dirasionalkan, dinalar kecuali oleh para ulama. Sebaliknya, orang yang mendirikan salat tanpa tahu apa yang dibacanya, maka dia tidak akan pernah menemukan rahasia-rahasia tersebut dan bahkan dia akan mengingkari keberadaan Allah. Pasal adab-adab yang berhubungan dengan salat Jumat dan keutamaan hari Jumat. Adab-adab yang berhubungan dengan salat Jumat dan keutamaan hari Jumat ada 15 macam, yaitu 1. Dipersiapkan sejak hari Kamis untuk menyambut kedatangannya, dan pada malam Jumatnya dengan cara membersihkan diri, mencuci pakaian dan mempersiapkan kebutuhan lainnya. 2. Mengerjakan mandi pada hari Jumat, sebagaimana disebutkan dalam As-Sahihain dalam kitab-kitab hadis lainnya.
dan yang lebih utama adalah mandi dilaksanakan sebelum menunaikan salat Jumat. 3. Berhias diri dengan membersihkan badan dari segala kotoran, memotong kuku, bersiwak, menggunakan minyak wangi, serta mengenakan pakaian yang bagus. 4. Mengawali datang ke masjid dengan berjalan kaki dengan tenang, tidak tergesa-gesa dalam berjalan, niat untuk itikaf di masjid hingga selesai waktu salat Jumat. 5. Tidak melangkahi pundak orang yang ada depannya kecuali jika memungkinkan ada celah untuk dilaluinya. 6. Tidak boleh lewat depan orang-orang yang sedang salat. 7. Berusaha untuk mendapatkan saf pertama kecuali jika ia melihat atau kemungkaran pada saf itu, maka dibolehkan untuk memilih saf di belakangnya, hal itu karena uzur. 8. Berhenti untuk melaksanakan salat nafilah dan zikir apabila khatib sudah naik ke mimbar untuk berkhutbah, serta menjawab surah azan dan selalu berkhutbah. 9. Melaksanakan salat 2 rakaat setelah salat Jumat atau 4 rakaat setelah salat Jumat. 10. Beriktikaf di masjid hingga waktu salat asar atau bahkan hingga maghrib. 11. Mengikut sertakan hati dalam berzikir di hari Jumat, karena hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, hari yang mulia. Terdapat perbedaan tentang hari Jumat yang paling mulia ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Musa al-Ansari radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwa waktu yang mulia di saat imam duduk di mimbar hingga selesai salat. Dalam riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah disebutkan saat imam selesai khutbah hingga selesainya salat. Sedangkan Abu Daud dan An-Nasai dan Hakim meriwayatkan dari hadis Jabir disebutkan bahwa waktunya adalah saat terakhir setelah salat asar. Dalam hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, dia berkata, carilah waktu di antara salat asar hingga matahari tenggelam. Berkata Abu Bakar Al-Athram rahimahullah, hadis-hadis ini tidak terlepas dari dua hal, yaitu pertama, hadis yang satu kedudukannya di atas hadis yang lainnya. Kedua, boleh jadi waktunya berubah-ubah seperti halnya pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ketika malam Lailatul Qadar. Banyak membaca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat. Beliau bersabda, barang siapa bersalawat kepadaku di hari Jumat sebanyak 80 kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama 80 tahun. Apabila menginginkan, dia bisa menambah salawat dengan mendoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti membaca doa berikut. Ya Allah, berikanlah kepada Muhammad kedudukan, keutamaan, derajat yang tinggi, serta bangkitlah beliau di hari kiamat pada kedudukan yang terpuji seperti yang Engkau janjikan. Ya Allah, limpahkanlah pahala kepada Nabi kami demi kami yang memang pantas. 13. Disunnahkan membaca surat Al-Kahfi. Telah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah, maukah kalian ku beritahu tentang satu surat yang keagungannya memenuhi antara langit dan bumi, dan bagi orang yang menulisnya pada pahala seperti itu pula barang siapa yang membacanya pada hari Jumat, maka akan diampuni dosa-dosanya antara hari itu hingga hari Jumat berikutnya, dan ditambahi lagi 3 hari. Barang siapa membaca 5 ayat terakhir dari surat ini ketika akan tidur, maka Allah akan membangunkan pada bagian malam manapun yang kehendaknya. Mereka menjawab, baik wahai Rasulullah. Beliau bersabda, itulah surat Al-Kahfi. Dianjurkan untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya pada hari Jumat atau mengkhatamkannya sesuai kemampuannya. 14. Mensedekahkan harta di hari Jumat dan dilakukan di luar masjid. 15. Mengisi hari Jumat dengan amal-amal kebajikan untuk akhirat dan mengusahakan untuk sementara meninggalkan kesibukan duniawi. Berikut pasal salat-salat nafilah. Ada 3 macam salat selain salat fardu, yaitu 1. Salat sunnah, 2. Salat mustahab, 3. Salat tatawwu. Pengertian salat sunnah adalah salat-salat yang disebutkan dalam riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau secara berkelanjutan melaksanakannya. Di antaranya salat rawatib sebelum dan setelah salat fardu, salat witir, dan salat duha. Pengertian salat mustahab adalah salat yang keutamaannya disebutkan dalam riwayat beliau, namun Nabi tidak melaksanakannya secara terus-menerus. Di antaranya adalah salat ketika akan keluar dari rumah dan ketika masuk rumah. Sedangkan pengertian salat tatawwu adalah salat yang tidak disebutkan dalam riwayat hadis, akan tetapi ada orang yang melaksanakannya. Ketiga macam salat tersebut dinamakan salat nawafil, yang artinya adalah tambahan, yakni tambahan atas salat fardu. Perlu diketahui bahwa aktivitas atau kegiatan tubuh yang paling baik adalah melaksanakan salat. Keutamaan salat nawafil dan macam-macamnya telah banyak dibahas dalam kitab-kitab fikih lainnya. Pasal waktu-waktu yang dilarang untuk mendirikan salat. Larangan mendirikan salat sunnah pada waktu-waktu tertentu itu disebutkan bukan tanpa alasan, tetapi jika ada sebabnya, sebagai contoh salat tahiyatul masjid, salat gerhana, salat minta hujan atau istisqa, dan lainnya diperbolehkan meskipun ada beberapa pendapat yang melarangnya. Perlu diketahui bahwa larangan salat dilaksanakan saat mendapati waktu-waktu berikut ini: waktu terbitnya matahari, waktu matahari condong ke tengah, dan waktu tenggelamnya matahari. Itu bukan tanpa alasan, bahkan ada 3 rahasia dalamnya. Ketiga rahasia itu adalah: 1. Menghindari penyerupaan dengan orang-orang penyembah matahari atau kaum
Suryaniyah, Amaterasu Omikami, Majusi, Zarathustra. 2. Peringatan untuk tidak tunduk kepada kedua tanduk syaitan. Di waktu terbitnya matahari diikuti dengan kemunculannya tanduk syaitan. Begitu pula ketika matahari sudah naik, maka syaitan akan menjauhinya. Sedang ketika matahari berada di tengah ufuk, maka syaitan akan ikut menyertainya. Dan saat matahari mulai condong, maka syaitan pun menjauhinya. Hal itu juga terjadi ketika matahari tenggelam. Syaitan menyertainya, dan ketika matahari sudah tidak nampak, maka syaitan pun menjauhinya. Orang yang meniti jalan ke akhirat akan terus-menerus berusaha untuk selalu istiqomah dalam beribadah. Apabila istiqomah ini hanya dilakukan dengan satu cara, maka akan menimbulkan rasa jenuh. Bila menemui larangan, maka akan mendorong timbulnya semangat. Karena kejenuhan jiwa adalah kepada sesuatu yang dilarang. Larangan salat pada waktu-waktu yang dilarang. Sementara itu ibadah yang lainnya seperti membaca Al-Quran dan bertasbih tidak ada larangan baginya, sehingga orang yang beribadah bisa beralih dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Sebagaimana salat yang dibuat dengan berbagai macam gerakan, mulai berdiri, ruku, duduk di antara dua sujud, dan sujud. 3. Kitab rahasia-rahasia zakat dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Zakat merupakan salah satu pondasi dalam Islam. Buktinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zakat dan salat secara beriringan seperti dalam firman-Nya, "Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat." Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Sedangkan macam, jenis, dan sebab musabab diwajibkannya zakat secara rinci akan dibahas dalam kitab fikih yang sudah masyhur. Pada kesempatan ini yang kita bahas hanyalah sekitar syarat dan adab-adab tata caranya saja. Syarat-syaratnya tidak keluar dari yang telah ditetapkan dan nilainya tidak keluar dari kerangka yang benar. Barang siapa yang memperbolehkan nilai ini dikeluarkan, sesungguhnya hanya untuk memenuhi kesempatan saja. Dan memenuhi kesempatan bukanlah maksud seluruhnya, tetapi hanya sebagiannya saja. Secara syarat, zakat memiliki 3 macam kewajiban, yaitu pertama, semata-mata dalam rangka beribadah, seperti melempar jumrah. Maksudnya secara syarak adalah ujian dalam bentuk amal, guna memperlihatkan peribadatan secara hamba dengan satu pekerjaan yang tidak logis atau tidak masuk akal, akan tetapi mempunyai makna yang mendalam, karena ada kalanya sesuatu yang tidak logis mampu menolongnya dalam pembentukan karakter atau watak dalam beribadah kepada Allah. Kemudian beribadah itu tidak diukur dari nilai ini. Kedua, bukan sekadar ibadah tetapi juga anjuran, seperti melunasi hutang anak-anak Adam, mengembalikan barang hasil curian, dan lain sebagainya. Dan niat serta amal tidaklah termasuk dalamnya. Tujuannya adalah bagaimana hak itu atau zakat bisa disampai kepada orang yang berhak menerimanya. Dengan demikian, maksud yang diinginkan telah sampai dan tanggung jawab syarak telah gugur. Dua bagian tersebut atau 2 poin 1 dan 2 tidak memiliki susunan yang pasti. Ketiga, menggabungkan dua hal tadi, baik sebagai ujian bagi hamba yang telah mukallaf, hamba yang telah terbebani tanggung jawab, dan yang belum, sehingga bersatulah dalamnya ibadah seperti melempar jumrah dan proses pengembalian hak-hak orang lain, dengan tidak melupakan makna yang mendasar bagi kedua hal tadi, yaitu ibadah itu sendiri. Karena sesuatu yang mendasar itu biasanya lebih penting, dan zakat berada pada kelompok ini. Bagian seorang fakir itu menjadi maksud dari pemenuhan kebutuhan, sedangkan hak beribadah adalah maksud syarak dalam proses mengikuti rincian-rincian yang ada. Oleh sebab itu, zakat menjadi perintah yang menyertai salat dan haji. Allahu a'lam. Pasal mendalami adab-adab batin dalam mengeluarkan zakat. Ketahuilah bahwa orang yang menginginkan akhirat itu memiliki wazifah atau tugas-tugas dalam zakatnya, yaitu wazifah pertama, memahami maksud dari zakat yang meliputi 3 hal. 1. Sebagai ujian bagi orang yang mengharapkan cinta Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan apa yang dicintainya. 2. Menghindari sifat kikir yang dapat membiasakannya. 3. Mensyukuri nikmat dari hartanya. Wazifah kedua, merahasiakan zakat yang telah dikeluarkan, karena hal ini lebih bisa menjauhkan diri dari sifat riya dan sum'ah. Sebab lain, ketika tidak dirahasiakan maka akan merendahkan martabat si fakir pula. Tetapi jika seorang takut dianggap tidak mengeluarkan zakat, maka tidak mengapa dilakukan dengan terang-terangan kepada orang tertentu, asalkan ketika memberikan kepada yang lain selain orang tersebut tetap diberikan secara sembunyi-sembunyi. Wazifah ketiga, tidak merusak sedekahnya dengan manna atau menyebut-nyebut pemberian, dan azza, menyakiti perasaan penerima, yaitu seorang melihat dirinya telah berbuat baik dan bersedekah kepada fakir, padahal bersedekah itu sudah menjadi hak Allah Subhanahu wa taala agar menjadi bersih jiwa orang yang bersedekah tersebut. Wazifah keempat, menganggap kecil segala bentuk pemberian kepada orang lain, karena jika pemberian itu dianggap besar, maka ia kagum kepadanya. Dikatakan sesuatu yang baik tidak akan terwujud kecuali atas 3 hal: menganggapnya rendah, menyegerakannya, dan merahasiakannya. Wazifah kelima, menyedekahkan harta yang halal, terbaik, dan paling dicintai. Mengapa mesti yang halal? Sebab Allah Subhanahu wa taala itu baik dan hanya menerima yang baik. Adapun perintah memberikan yang terbaik adalah berdasarkan firman-Nya,
wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Dalam berikan sesuatu itu dianjurkan memperlihatkan dua hal. Satu, mendahulukan hak Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang patut diagungkan, sebab hak Allah itu lebih berhak dipilih dan diutamakan. Seandainya seorang menyuguhkan tamunya dengan makanan yang terburuk, niscaya dadanya akan merasa sesak. Hak dirinya, apa yang disedekahkan di dunia, maka itulah yang akan ia dapatkan kelak di hari kiamat. Oleh sebab itu, dianjurkan memilih apa yang terbaik bagi diri. Sedangkan memberikan sesuatu yang paling dicintai berdasarkan firman-Nya dan berdasarkan firman-Nya, kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Quran Surat Al-Imran ayat 92. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, apabila cintanya kepada sesuatu telah muncak, terutama kepada hartanya, maka ia jadikan hartanya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Diriwayatkan bahwa suatu hari Ibnu Umar singgah di Juhfah, daerah pantai, di mana saat itu dia sedang sakit. Dia ingin sekali memakan ikan laut yang besar. Mereka pun sibuk mencari ikan laut yang diinginkannya, tetapi yang didapatkan hanya ikan yang kecil. Istrinya mengambil ikan itu dan memasaknya dan menyuguhkannya kepada Ibnu Umar. Lalu tiba-tiba datang orang miskin yang minta-minta. Ibnu Umar berkata, ambillah ikan itu. Istrinya berujar, maksud Allah, engkau telah membuat kami semua repot, padahal kami juga masih memiliki bekal untuk diberikan kepada orang miskin itu. Ibnu Umar berkata, karena Abdullah, hamba Allah, dalam hal ini orang miskin yang minta-minta justru mencintai makanan tersebut. Telah diriwayatkan bahwa satu hari seorang pengemis berdiri persis di hadapan pintu rumah Ar-Rabi' bin Kathim rahmatullah alaih. Berikanlah kepadanya makanan yang terbuat dari gula. Berkata Rabi', kami akan memberi dia roti di mana itu lebih bermanfaat untuknya. Jawab orang itu, celaka kalian. Pokoknya beri dia makan dari gula, karena dia lebih menyukai makanan yang terbuat dari gula. Wazifah ke-6, mencari orang yang akan memanfaatkan zakatnya atau sedekahnya dengan baik dan benar, terutama kepada 8 golongan penerima zakat atau sedekah yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Pertama, hendaknya termasuk orang yang bertakwa, yang berpaling dari dunia dan mengkonsentrasikan diri untuk Allah Subhanahu wa taala. Adalah Amir bin Abdullah bin Az-Zubair berbuat baik kepada para budak ketika mereka sujud. Lalu Amir datang dengan sebuah bungkusan yang di dalamnya terdapat dinar dan dirham, dan diletakkanlah bungkusan itu pada sandal-sandal mereka, tetapi mereka tidak merasakan keberadaan bungkusan tersebut. Di tempatnya seorang pun berkata kepadanya, apa yang menjadikanmu tidak langsung memberikan kepada mereka? Amir menjawab, aku tidak suka jika salah satu mereka terlihat malu ketika melihatku membawakan bungkusan untuk mereka. Kedua, hendaknya termasuk orang yang berilmu, karena hal itu akan menjadi pendukung terhadap ilmunya dan penyebaran agama serta penguat syariah. Ketiga, hendaknya orang yang sadar melihat bahwa kenikmatan itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak berpaling kepada sebab-sebab lain kecuali sesuai kadar yang diperbolehkan, terutama kepada orang yang mensyukurinya. Sedangkan orang yang terbiasa memuji ketika diberi, maka ia akan mencaci ketika dilarang untuk diberi. Keempat, hendaknya termasuk orang yang tidak banyak mengeluh karena kefakirannya, menutupi kebutuhannya, dan termasuk orang yang menyembunyikan keluhannya, sebagaimana dalam firman-Nya, yahsabuhumul jahilu agniya aminat ta'afuf. Orang-orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Quran Surat Al-Baqarah ayat 273. Mereka tidak akan dikategorikan sebagai golongan penerima kecuali setelah benar-benar diselidiki akan sifat-sifatnya tadi. Kelima, hendaknya orang yang memiliki tanggung jawab atas keluarganya atau orang yang terbelenggu oleh suatu penyakit dan hutang, berdasarkan pertimbangan inilah proses bersedekah dilakukan. Keenam, hendaknya termasuk kerabat dan orang yang memiliki hubungan keluarga sehingga zakat itu menjadi penghubung tali kekerabatan bagi mereka. Dan semakin banyak kerabat yang dimilikinya, maka memberi zakat menjadi lebih utama. Pasal adab orang-orang yang beroleh zakat. Yang mengambil zakat itu harus termasuk dari 8 asnaf atau golongan penerima zakat. Maka bagi muzaki atau penerima zakat harus memperhatikan wazifah-wazifah di bawah ini. Wazifah pertama, memahami bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat kepadanya adalah agar setiap yang menjadi kepentingannya itu tercukupi dan menjadikan kepentingannya itu kepentingan yang satu, yaitu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wazifah kedua, bersyukur kepada orang yang telah memberikan zakat, mendoakannya dan memuji atas apa yang dilakukannya, dan ucapan syukur disesuaikan dengan sebabnya. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah disebutkan dalam sebuah hadis. Wazifah ketiga, rasa syukur yang sempurna adalah dengan tidak menghina pemberian orang lain, meskipun sedikit, dan juga tidak mencelanya. Tetap
menutup aib pemberian itu. Sebagaimana sikap seorang yang memberi, bahwa ia harus melihat apa yang diberikan itu kecil. Demikian juga dengan sikap orang yang diberi, bahwa dia harus mengagungkan pemberian orang lain kepadanya. Semua itu tidak bertentangan dengan pandangan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang tidak melihat perantara itu sebagai perantara, maka ia dianggap bodoh. Sebab sesuatu yang mungkar itu adalah manakala ia tidak melihat perantara sama sekali. Wazifah keempat, perhatikan barang yang diberikan. Jika barang tersebut tidak halal, maka semestinya tidak diterima, karena mengeluarkan harta orang lain itu tidak termasuk zakat. Lalu jika dirasakan bahwa barang tersebut syubhat adanya, maka bersikap waroklah kamu kepadanya. Jika tidak, maka urusan tersebut akan mempersempit dirimu. Barang siapa yang berzakat dengan barang yang diperoleh dengan cara yang haram dan yang menerima tidak tahu siapa memberikan, maka menurut fatwa para ulama, hendaknya ia mempercayai pemberian tersebut. Dan si fakir diperbolehkan mengambil sesuai kebutuhannya ketika ia benar-benar dalam kondisi yang terdesak. Wazifah kelima, jika seorang berada dalam kondisi syubhat, maka ia boleh mengambil apa yang diperbolehkan baginya saja dan tidak mengambil melebihi kebutuhannya. Jika ia banyak memiliki hutang, maka diusahakan tidak sampai melebihi jumlah hutangnya atau sesuai kebutuhannya saja. Kemudian jika seorang tidak dalam kondisi syubhat, ia pun tetap harus mengambil sesuai kebutuhannya, tidak lebih. Semua itu dilakukan berdasarkan ijtihadnya, tetapi orang yang waro itu akan meninggalkan apa-apa yang meragukannya. Para ulama berbeda pendapat mengenai kadar kekayaan yang dilarang untuk dizakatkan. Yang benar adalah sesuatu yang didapatkan secara terus-menerus, seperti hasil dari perdagangan, hasil produksi, atau upah dari barang. Maka ia mengambil secara sempurna. Jika tidak demikian, maka ia mengambil yang cukup baginya. Maka dasarnya adalah bahwa proses pengambilan itu harus berdasarkan ketentuan sunnah dan tidak lebih dari itu. Hal ini dilakukan agar tidak ada cara mengambil yang tidak dibenarkan, sehingga mempersempit keadaan orang-orang kafir. Pasal sedekah tatawu, keutamaan dan adab-adabnya. Keutamaan sedekah itu telah banyak dikenal. Di antaranya seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih ia cintai daripada hartanya sendiri? Jawab mereka, wahai Rasulullah, tidaklah ada seorang di antara kami melainkan hartanya lebih dia cintai. Beliau bersabda, sesungguhnya hartanya lebih dulu ada dan harta ahli warisnya yang di kemudian hari harta yang masih tersimpan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersedekah senilai sebuah kurma dari mata pencaharian yang baik dan tidak ada yang sampai kepada Allah kecuali yang baik, kemudian dia mengembangkannya sebagaimana salah seorang di antara kalian mengembangkan ternaknya hingga sedekah itu menjadi seperti gunung. Dalam hadis lain, sesungguhnya sedekah itu memadamkan murka Rabb dan menjaga dari kematian yang keji. Dalam hadis, bersedekahlah kalian karena sungguhnya sedekah itu dapat membebaskan dari api neraka. Dari Buraidah rahimahullah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang tidaklah mengeluarkan sesuatu dari sedekahnya hingga terpisah dari tujuannya, darinya sehingga tidak terpisah darinya 70 tahun kutukan syaitan. Diriwayatkan bahwa seorang rahib beribadah dalam tempat pertapaan selama 60 tahun. Lalu suatu hari ia turun dan bersamanya ada adonan roti. Tiba-tiba muncullah seorang wanita di hadapannya seraya melepaskan pakaiannya. Lalu pendeta itu pun bersetubuh dengannya. Maka seketika itu ia meninggal dunia dalam kondisi tersebut. Ada pengemis yang datang. Adonan roti itu pun diserahkan kepadanya. Lalu pengemis tersebut meninggal dunia. Ketika amal pendeta selama 60 tahun ditimbang dengan diletakkan di satu telapak tangan dalam mizan, dan kesalahannya diletakkan di telapak tangan yang lain, maka kesalahannya yang lebih berat. Namun ketika adonan roti itu ditimbang dan ditambahkan kepada amalnya, ternyata amalnya lebih berat. Dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu tidak membuat harta berkurang. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya orang-orang menyembelih seekor domba betina. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah yang tersisa dari bagian domba itu? Aisyah pun menjawab, yang tersisa hanya tulang bahunya. Beliau bersabda, semua tersisa kecuali tulang bahunya. Perihal adab-adab sedekah sama seperti dalam pembahasan sebelumnya mengenai zakat. Para ulama berselisih pendapat tentang apa yang lebih utama bagi seorang fakir, mengambil zakat atau sedekah. Menurut sebagian golongan, zakat itu lebih utama. Menurut yang lain, sedekah itu lebih utama. Ungkapan bahwa sedekah itu lebih utama adalah merujuk pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ditanya tentang sedekah yang paling utama, beliau menjawab, hendaklah
kamu mengeluarkan sedekah ketika engkau dalam keadaan sakit, kikir, takut, kefakiran, dan sedang mengharap-harapkan kekayaan. Dan janganlah menunda-nunda hingga ketika nyawa sudah sampai ke kerongkongan engkau berkata, fulan mendapatkan sekian, fulan mendapatkan sekian, padahal harta itu milik fulan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.